sebuah perkampungan di kaki Gunung Tinjau, Sumatera Barat, hiduplah 10 orang bersaudara. Mereka terdiri dari 9 laki-laki dan 1 anak perempuan. Ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Anak tertua bernama Kukuban. Sementara itu, si bungsu yang merupakan satu-satunya perempuan bernama Siti Rasani atau Sani. Karena jumlah laki-laki bersaudara itu 9 orang, penduduk sekitar sering menyebut mereka dengan Bujang 9. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, mereka diasuh oleh seorang paman, yaitu Datuk Limbatang yang biasa mereka panggil Engku. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Giran. Setelah menginjak dewasa, Giran dan Sani saling jatuh cinta. Pada mulanya, mereka menyembunyikan hubungan tersebut. Namun, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka mengungkapkan hubungan ini kepada keluarga masing-masing. Kedua keluarga itu menyambut hubungan Sani dan Gani dengan sukacita. Saat panen usai, warga di perkampungan itu melangsungkan perayaan adat berupa silat. Semua bersemangat mengikuti upacara ini, termasuk Kukuban dan Giran. Kukuban dengan keahlian silatnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Hal yang sama terjadi pada Giran. Akhirnya, keduanya bertemu pada pertandingan penentuan. Ketika pertarungan berlangsung, keduanya mengeluarkan keahlian masing-masing. Kukuban sangat tajam melancarkan serangan-serangan kepada Giran. Suatu saat, ia melancarkan tendangan ke arah Giran. Tetapi, tendangan tersebut ditangkis dengan keras oleh Giran. Semua penonton tercengang ketika tiba Kukuban berteriak kesakitan. Ternyata, kaki Kukuban patah. Ia dinyatakan kalah dalam pertarungan. Semenjak kejadian itu, Kukuban menyimpan dendam pada Giran. Ia tidak terima dikalahkan oleh Giran dan menyebabkan kakinya patah. Apa yang harus kita perbuat, Dik? Abangmu sangat tidak merestui hubungan kita, keluh Giran.
Entahlah Bang, semua keputusan ada di tangan Bang Kukuban. Dia benci sekali kepada Abang, Ishak Sani. Dengan perasaan kalut, Sani beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba, sarung yang dikenakannya tersangkut di sebuah ranting, berduri dan melukai kakinya hingga berdarah. Sani merintih kesakitan. "Adik, kamu terluka. Abang akan bantu mengobatinya," ujar Giran. Lalu Giran mengambil daun-daun obat di sekitarnya dan mengoleskan ramuan yang dibuatnya ke luka kekasihnya. Mereka berdua tidak menyadari kalau mereka sedang diawasi. Ternyata Kukuban telah memanggil warga untuk mengawasi Sani dan Giran. Melihat Giran yang sedang mengobati luka di kaki Sani, warga mempunyai prasangka yang buruk terhadap keduanya. Sani dan Giran digiring warga untuk diadili karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan dan melanggar etika adat. Sidang adat memutuskan bahwa mereka bersalah dan sebagai hukumannya, keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar tidak membawa malapetaka bagi penduduk. Sani dan Giran digiring menuju puncak Gunung Tinjau. Mata mereka ditutup dengan kain hitam. Giran dan Sani masih tetap berusaha meyakinkan penduduk bahwa mereka tidak bersalah. Di puncak Gunung Tinjau, Giran menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini sehingga menjadi pelajaran bagi mereka." Doa Giran sambil berurai air mata. Lalu Sani dan Giran meloncat ke dalam kawah yang sangat panas. Bujang 9 dan para penduduk merasa cemas dengan doa yang dipanjatkan Giran. Jika ternyata mereka salah menuduh, mereka akan hancur. Tidak lama kemudian, terjadilah letusan dahsyat yang menyebabkan gempa hebat yang menghancurkan Gunung Tinjau dan pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Tidak ada satupun yang selamat. Letusan tersebut menyebabkan terjadinya sebuah kawah yang semakin lama semakin besar sehingga menyerupai sebuah danau. Danau tersebut disebut dengan Danau Maninjau. Pesan moral dari cerita rakyat ini adalah kita tidak boleh menyimpan dendam dan berprasangka buruk terhadap seseorang. Prasangka buruk dan dendam hanya akan membuat diri kita tidak bahagia dan merugikan kita sendiri di masa yang akan datang.